Itu kalau kita bersihkan namanya membersihkan secara hakiki, karena barang najisnya ada kita bersihkan. Tapi kalau najis hukmiyah atau tahar hukmiyah, artinya bersuci secara hukmiyah saja, artinya secara hukumnya saja bersuci, itu berhubungan dengan wudhu dan mandi besar. Nah, orang berwudhu itu kan dianggap sebagai bersuci, padahal kan tidak kelihatan apa najisnya, tetapi dia hadas, bisa hadas kecil, hadas besar. Bersuci itu ada dua, ada taharah hakikiyah, yaitu bersuci secara hakiki, secara nyata, yaitu ada najis lalu kita bersihkan, itu namanya taharah hakiki. Ada taharah hukmiyah, yaitu membersihkan, menyucikan secara hukumnya saja, yaitu kita tidak punya wudhu berwudhu, kita junub ya mandi besar. Najis yang melekat pada barang yang kalau dibasuh itu rusak. Ya contohnya ya HP itu tadi. HP kalau lalu kena najis, sementara HP itu tidak bisa dibasuh, maka tidak perlu dibasuh. Dalam kitabnya Al-Qawanin Al-Fiqhiyah dikatakan wal mashu fima yafsudu bil ghusl. Mengusap itu terhadap barang yang itu rusak kalau dibasuh. Ini boleh diusap. Ini menurut Imam Malik ya. Khilafan lisyafi'i wa Ahmad fala budda indahuma minal ghusl. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih. Yang kemarin kita sudah membahas tentang istijmar, tentang bersuci dengan menggunakan batu. Nah, juga kemarin disinggung tentang bahwa ulama sepakat bahwa air yang bisa digunakan untuk mensucikan najis itu adalah air yang suci dan mensucikan. Tahirun mutahhirun, jadi suci dan mensucikan. Itu ulama sepakat. Tetapi lalu ulama berbeda tentang air atau sesuatu yang cair yang itu suci, apa bisa digunakan untuk mensucikan najis. Seperti misalnya cuka itu kan cair. Apakah bisa digunakan untuk membersihkan najis? Atau misalnya sekarang teh, baju kita kena najis, apakah lalu bisa dipakai untuk mensucikan najis? Nah, ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan wa qala qaumun la tuzalun najasatu bima siwal ma illa fil istijmar faqat. Jadi pendapat pertama itu mengatakan bahwa tidak boleh menyucikan najis dengan selain air. Teh itu kan bukan air, atau cuka itu juga bukan air. Maka itu tidak boleh dipakai mensucikan najis. Jadi air yang suci dan mensucikan. Kecuali yang boleh itu kalau istijmar, yaitu bersuci menggunakan batu atau sejenis batu. Nah, kemarin disinggung bahwa ada batu hakiki, ada batu syar'i. Batu hakiki itu ya batu yang kita lihat, batu syar'i itu ya
sejenis batu, dalam artian bisa membersihkan. Nah, ini pendapat Imam Malik yang termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang bisa mensucikan itu hanya air. Nah, selain air itu tidak bisa mensucikan najis. Dalam artian bahwa cuka atau teh misalnya, atau kopi, atau pokoknya jenis-jenis cairan yang suci itu tetap tidak bisa digunakan, tetapi bukan bernama air, tetap tidak bisa digunakan mensucikan najis. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, fadhahaba qaumun ila anna ma kana tahiran yuzilu 'ainan najasah ma'ian kana au jamidan fi ayyi mawdi'in kanat wa bihi qala Abu Hanifah wa ashabuhu. Yang kedua ini adalah yang mengatakan bahwa setiap sesuatu yang suci itu bisa digunakan, setiap sesuatu yang suci yang bisa menghilangkan najis itu bisa digunakan untuk bersuci, mensucikan najis. Sekarang ada cairan yang itu tidak bernama air, artinya misalnya teh atau cuka ini, dia suci, nah itu bisa digunakan untuk bersuci atau bersuci dalam artian mensucikan sesuatu dari najis. Itu bisa, menurut Abu Hanifah bisa. Dasar pemikirannya kan begini, air itu gunanya adalah mensucikan atau menghilangkan najis. Nah, sekarang kalau ada cairan yang bisa menghilangkan najis, apakah boleh atau tidak? Nah, itu kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal dan mazhab Maliki, kalau dia tidak bernama air, meskipun bisa mensucikan najis, tetap tidak boleh digunakan. Seperti teh tadi dan yang lain-lain itu. Cuka juga begitu. Nah, tetapi kalau mazhab Abu Hanifah, pokoknya sesuatu cairan yang bisa mensucikan najis, menghilangkan najis. Nah, itu sudah cukup. Tidak harus menggunakan air. Nah, ini yang dipakai oleh Abu Hanifah. Nah, tetapi itu untuk menghilangkan najis, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Jadi karena ada yang namanya tahara itu hukmiyah, ada tahara itu hakikiyah ya. Jadi kalau tahara hakikiyah itu artinya membersihkan najis. Nah, misalnya ada kotoran manusia di baju kita atau kencing manusia di baju kita. Nah, itu kalau kita bersihkan namanya membersihkan secara hakiki, karena barang najisnya ada. Najisnya ada, kita bersihkan. Tapi kalau najis hukmiyah, tahar hukmiyah, artinya bersuci secara hukmiyah saja, artinya secara hukumnya saja bersuci, itu berhubungan dengan wudhu dan mandi besar. Nah, orang berwudhu itu kan dianggap sebagai bersuci, padahal kan tidak kelihatan apa najisnya. Tetapi dia hadas, bisa hadas kecil, hadas besar. Nah, tidak ada najisnya. Orang bersih misalnya, bersih habis mandi tetapi tidak berwudhu. Nah, itu kan tidak dianggap suci. Secara hukumnya itu tidak suci. Kalau berwudhu baru dikatakan suci dari hadas kecil. Kalau dia punya hadas besar, belum mandi ya masih hadas besar. Nah, jadi bersuci itu ada dua, ada taharah hakikiyah, yaitu bersuci secara hakiki, secara nyata, yaitu ada najis lalu kita bersihkan, itu namanya taharah hakiki. Ada taharah hukmiyah,
yaitu membersihkan, menyucikan secara hukumnya saja, yaitu kita tidak punya uduk beruduk, kita junub ya mandi besar, itu secara. Nah, kalau selain air itu, meskipun menurut Abu Hanifah itu boleh, kalau barang cairan yang suci yang bisa membersihkan najis itu, meskipun bukan air, boleh dipakai mensucikan najis, tetapi dia tidak boleh dipakai bersuci secara hukmiah, yaitu tidak boleh berwudu, tidak boleh digunakan berwudu. Artinya kalau sekarang ada orang ada punya teh banyak digunakan berwudu, ya tidak boleh. Tehnya itu tidak boleh dipakai berwudu. Tapi kalau digunakan membersihkan najis ya boleh. Punya cuka misalnya 1 ember, ya kalau dipakai wudu ya tetap tidak boleh. Meskipun dia suci. Tapi digunakan membersihkan najis boleh menurut Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan menurut Imam Malik ya tetap tidak boleh. Nah, apa yang menjadi dasar daripada mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal serta Imam Malik bahwa yang bisa mensucikan itu hanya air saja, yaitu karena didasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Jadi Allah menurunkan dari langit itu air dan itu digunakan untuk bersuci, bersuci. Dan ayat lain, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Jadi Allah menurunkan dari langit itu air sebagai alat bersuci. Nah, itu didasarkan pada itu. Dan juga ketika ada orang pada zaman Rasulullah, yaitu ada orang yang kencing di masjid. Di masjid ya, kalau masjid ya bukan masjid sekarang. Artinya ke masjid zaman Nabi itu masjid ya tanah, bukan terdiri dari semen. Orang itu kencing di masjid lalu diguyur, disiram dengan air saja begitu. Jadi disiram dengan air. Nah, itu artinya bahwa yang bisa digunakan mensucikan itu ya air. Dan juga bahwa kalau sesuatu yang cair itu tidak bisa, pada dasarnya tidak bisa mengangkat atau mensucikan najis itu secara pasti. Tetapi kalau air itu betul-betul bersih. Nah, ini menurut mazhab yang lalu mengatakan bahwa airlah satu-satunya yang bisa dikatakan mensucikan. Tetapi menurut Abu Hanifah yang mengatakan bahwa cairan yang suci itu tetap bisa digunakan untuk mensucikan najis, itu dasarnya adalah bahwa kan tujuan daripada membersihkan itu, mensucikan itu kan yang penting najisnya terangkat. Nah, kalau sekarang najisnya sudah hilang dengan cairan yang bisa digunakan, nah itu kan sudah cukup. Jadi dasar pemikirannya itu. Jadi kalau sudah dibersihkan dengan cairan dan dia bersih dari najis, ya sudah cukup itu. Tidak sudah mempersoalkan, tidak perlu mempersoalkan menggunakan air atau bukan air. Dan lagi air bukan satu-satunya, karena istri Rasulullah itu menurut hadis Aisyah, yaitu kami itu, kata Siti Aisyah, bahwa kami itu istri-istri Nabi itu punya baju itu thaubun wahidun, jadi baju satu, dan baju satu itu dipakai saat kita haid. Nah, saat haid itulah kami, kata Siti Aisyah, itu kadang darah itu melekat, kadang itu darah itu menyentuh, mengena terhadap baju kami.
Dan itu kami bersihkan dengan cara dibersihkan pakai kuku, karena mengering kita bersihkan pakai kuku saja. Artinya dibersihkan pakai kuku. Dan itu sudah dianggap cukup bersih. Artinya di sini bahwa ternyata air bukan satu-satunya yang digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi begitu juga dengan perempuan. Misalnya perempuan punya baju yang panjang. Baju yang panjang. Nah, ini hadis Rasulullah. Jadi baju yang panjang menurut riwayat hadisnya hadis dari Abu Daud. Itu kalau perempuan punya baju panjang lalu terkena najis, lalu jalan lagi, ternyata tanahnya bersih dan suci, itu lewat di situ, itu sudah suci. Jadi kena najis, jalan lagi, lalu kena tanah yang suci, itu sudah jadi bersih. Artinya bahwa air bukan satu-satunya. Ternyata tanah sudah bisa mensucikan. Jadi itu dasarnya Abu Hanifah berpendapat bahwa sesuatu yang cair itu sudah bisa dipakai untuk bersuci meskipun bukan bernama air. Itu yang dijadikan dasar oleh Abu Hanifah. Nah, kita lanjutkan sekarang ke macam-macam menghilangkan najis. Ada 3 cara untuk menghilangkan najis itu. Yang pertama ghaslun, yaitu membasuh. Kalau membasuh itu pasti air, pasti sesuatu yang cair, itu membasuh. Wa mashun, yaitu yang kedua dengan cara mengusap. Mengusap atau kalau misalnya sandal ya menggosok. Wa nadhun, memerciki, jadi memerciknya. Nah, kalau memercikkan itu berarti menggunakan air. Mashun ini juga menggunakan air. Jadi kalau ghaslun itu mengguyurkan air, kalau mashun itu mengusap yang ada airnya. Jadi misalnya ada air, lalu kita taruh di tangan kita, lalu kita tumpahkan, nah sisanya itu bisa dipakai untuk mengusap. Itu mengusap. Wa nadhun, dan nadhun itu memercikkan. Kalau memercikkan itu yang penting sudah kena sama tempat di mana najis itu. Tidak penting mengalirkan air. Karena kalau mengalirkan namanya membasuh, tapi kalau memercikkan cukup dipercik. Kayak kencingnya anak kecil kena baju kita. Anak kecil yang belum menyusuh, yang belum minum selain minuman ibunya, air susu ibunya, maka itu cukup diperciki saja. Nah, itu diperciki air, tidak dibasuh dengan air. Nah, itu ada 3 cara untuk mensucikannya itu tadi. Jadi ghuslun, pertama membasuh, yang kedua masun mengusap, wanadhun dan memercikkan. Nah, ulama sudah sepakat tentang membasuh itu. Jadi kalau membasuh ya semua najis itu bisa dibasuh. Nah, sekarang kalau lalu masun, yaitu tentang mengusap atau misalnya menggosok lah. Mengusap itu yang lalu disepakati bil ahjar, dengan batu, yaitu istijmar kemarin itu. Termasuk juga mengusap ini adalah misalnya sandal atau sepatu. Nah, sandal yang kena najis bawahnya itu cukup digosokkan sama tanah. Cukup digosokkan dengan tanah. Nah, ketika digosokkan dengan tanah ya sudah jadi suci. Sudah jadi suci sandalnya itu. Dengan cara digosok. Nah, termasuk mashun ini akan kita bahas nanti bagaimana dengan ketika HP itu najis ya. HP itu najis. Nah, itu termasuk mashun ini. Tidak termasuk ghaslun. Kalau HP masuk ghaslun, berarti HP-nya itu harus disiram pakai air. Dan itu menyebabkan mati HP-nya.
Tapi kalau masuk dalam mashun, yaitu mengusap, maka cukup ambil air, basahi tangan, diusap saja. Nah itu mashun. Nah termasuk jadi jenis-jenis sesuatu yang rusak kalau dia dibasuh, maka ini masuk dalam kriteria mashun tadi. Cukup diusap saja. Yang ketiga tentang nadhun, yaitu tentang memercikkan air. Nah ini kita bahas satu-satu, yaitu kalau membasuh kita sudah jelas. Kalau membasuh itu tidak perlu kita bahas, karena sudah membasuh itu ya guyur air, mesti semua bisa dibasuh. Najis semua dengan diguyur air itu bisa dibasuh. Tetapi sekarang kalau memercikkan air, jadi kalau memercikkan air itu maka ulama berbeda pendapat. Yang pertama, fa inna qauman qalu hadza khassun bi izalati baulit tiflil ladzi lam ya'kul at-ta'ama. Jadi kalau memercikkan air itu khusus najis dari anak kecil yang tidak makan makanan. Artinya cuma dia minum air susunya ibunya. Nah kalau yang ini cukup diperciki. Ini hanya berlaku, maksudnya nadhun memercikkan air itu hanya berlaku untuk ini. Berlaku untuk yang jenis kencingnya anak kecil ini. Yang kedua, ulama membedakan antara kencing laki-laki, ini tidak dibedakan ya. Jadi kencing laki-laki dengan perempuan ya sama saja. Nah yang kedua itu dibedakan antara kencing anak laki-laki dengan anak kencing perempuan. Kalau laki-laki itu boleh diperciki, tapi kalau perempuan itu harus dibasuh. Jadi sama-sama anak kecil, sama-sama tidak makan kecuali minum air susu ibu. Sekarang sama-sama kencing. Nah, kalau yang laki-laki itu menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu harus, kalau laki-laki boleh diperciki. Jadi diperciki saja. Tapi kalau perempuan tidak boleh diperciki. Dia harus disucikan, harus dibasuh. Harus dibasuh. Jadi kalau sudah seperti ini, maka artinya laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Jadi laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Sama-sama kencing, tetapi sama-sama juga tidak makan makanan selain susu ibunya. Tetapi perempuan dengan laki-laki dibedakan. Nah, yang berpendapat bahwa yang ketiga yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil mau anak besar, ya semuanya itu harus dibasuh, tidak boleh diperciki. Ini menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi kalau namanya kencing, meskipun anak itu kecil, itu mutlakon itu harus dibasuh, tidak diperciki oleh air. Artinya nadhun memercikkan pada air kencing anak kecil itu, baik laki-laki dan perempuan, itu tidak berlaku memercikkan, kata Abu Hanifah dan Imam Malik, tetapi harus dibasuh dan disucikan. Nah ini artinya kalau yang pertama itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan, boleh diperciki. Kalau yang kedua itu bedakan, Imam Syafi'i itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga itu sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh diperciki. Dia harus tetap dibasuh karena kencing. Nah, sedangkan mashun itu, mengusap itu bisa menghilangkan najis, tetapi tidak lalu semua najis bisa diusap. Artinya termasuk digosok ya, maksud diusap ini termasuk digosok. Nah ini
ini berhubungan dengan kalau najisnya itu najis yang tidak bisa najis yang melekat pada barang yang kalau dibasuh itu rusak. Ya contohnya ya HP itu tadi. HP kalau lalu kena najis, sementara HP itu tidak bisa dibasuh, maka tidak perlu dibasuh. Karena ada kemarin beberapa 1 tahun yang lalu ada seseorang yang HP-nya jatuh ke kotoran manusia. Kotoran manusia itu ternyata dibiarkan kering katanya. Repot mau kalau dia siram dengan air ya rusak. Kalau dibiarkan ya kok najis. Sementara kadang kan orang sholat bawa HP di kantongnya itu. Nah itu eman akhirnya dibiarkan. Nah dalam kondisi seperti itu tidak perlu dibasuh, tetapi cukup diusap. Jadi kalau dalam kitabnya Al-Qawanin Al-Fiqhiyah dikatakan wal mashu fima yafsudu bil ghusli. Mengusap itu terhadap barang yang itu rusak kalau dibasuh. Ini boleh diusap. Ini menurut Imam Malik ya. Khilafan lisyafi'i wa Ahmad fala budda indahuma minal ghusli. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya harus dibasuh. Harus dibasuh. Harus diguyur gitu. Diguyur. Jadi artinya kalau mazhab lain ya harus dibasuh. Nah kalau dibasuh itu kan rusak. Nah artinya kita ambil jalan bahwa supaya barang itu tidak rusak, artinya barang itu tidak mubadir, lalu kita usap saja. Artinya kita mengikuti mazhab Malik ya. Jadi cukup diusap saja. Sudah cukup. Misalnya kena tombol-tombolnya ya sudah diusap bagian tombol-tombolnya itu. Diusap dengan air. Diusap dengan air. Tidak perlu dibasuh. Kan diusap juga bisa hilang. Bisa hilang najisnya itu bisa hilang. Nah, itu yang mengusap. Jadi termasuk juga yang mengusap itu misalnya kain yang terbuat dari sutra, yang itu kalau kena air yang banyak maksudnya, kalau dicuci pakai air itu lalu menjadi rusak. Nah itu boleh diusap, tidak perlu dibasuh, cukup diusap aja. Termasuk kertas misalnya. Kertas misalnya kitab ini lalu kena najis. Ya tidak perlu dibasuh kitabnya. Kalau dibasuh kan rusak ya. Itu tidak boleh. Jadi tidak perlu dibasuh. Jadi sesuatu najis yang mengenai barang, yang kalau barang itu dibasuh menyebabkan rusaknya barang itu, maka barang itu boleh diusap saja. Diusap saja, tidak perlu dibasuh. Ya, itu yang menurut Imam Malik dan menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i ya kalau najis ya dibasuh. Dibasuh. Jadi termasuk seperti tadi sandal, sepatu ya cukup digesekkan saja. Nah, sekarang begini. Kalau lalu kita salat jenazah misalnya. Salat jenazah itu full satu masjid ini. Full satu masjid. Terus ke bawah. Di bawah sementara kita ragu lah apa najis apa enggak, kita anggaplah begitu ya. Atau anggaplah najis misalnya. Ragu. Nah, sementara kita tidak bawa sajadah. Tidak juga ada kertas yang bisa digunakan untuk berani. Nah, sandalnya itu taruh, artinya boleh digosokkan.
kalau digosokkan sudah menjadi suci, sudah selesai. Sekarang kalau tidak digosok, itu maka sandalnya itu tidak boleh dimasukkan. Jadi sandalnya itu dilepas dan berdiri di atas sandal itu, sehingga dia tidak dianggap membawa najis. Yang dikatakan membawa najis itu kan sesuatu yang kita bergerak kalau kita ikuti bergerak. Tapi kalau tidak, maka tidak dianggap membawa. Kayak baju panjang sekali, panjang dari sini, dari imam ini, bajunya sampai ke pintu. Nah kalau lalu kita bergerak, baju itu tidak bergerak, maka itu tidak dia katakan membawa. Yang tidak boleh itu kan kalau membawa najis. Tapi kalau najis di samping kita kan boleh. Nah kalau baju itu kena najis tetapi panjang bajunya, kalau kita sujud dia tidak ikut bergerak, kalau kita berdiri tidak ikut bergerak, maka itu dikatakan tidak membawa najis sehingga tetap boleh digunakan. Tetapi kalau dia bergerak ikut bergerak, maka dia menjadi membawa najis sehingga tidak boleh. Nah tadi kalau mensucikan najis dengan sandal, maka sandalnya digosokkan saja ke bumi. Ke tanah digosokkan, maka sudah bisa suci. Kalau suci ya sudah berdiri di atas sandal itu. Berdiri di atas sandal itu, sandalnya tidak apa-apa dibawa kalau seperti ini. Meskipun sandal dimasukkan ya tidak apa-apa. Sehingga sholat jenazah di situ. Nah itu jadi menurut Imam Abu Hanifah ya bisa disucikan seperti itu. Termasuk juga bumi ya. Ternyata menurut Abu Hanifah kering itu bisa menyebabkan suci, yaitu seperti matahari atau angin. Angin itu bisa mensucikan bumi dengan keringnya saja. Artinya begini, kalau lalu bumi sekarang itu kita kencing, anak yang sudah besar kencing di tanah itu. Tiba-tiba setelah itu ada sinar matahari, tanah itu menjadi kering. Nah tanah itu jadi suci. Menurut Abu Hanifah tanah itu menjadi suci karena keringnya itu. Nah keringnya itulah yang menyebabkan suci. Atau sekarang tidak ada mendung, tetapi ada angin. Nah keringnya itu karena angin, maka itu suci. Ini untuk yang tanah. Jadi bisa karena keringnya itu bisa suci. Jadi dengan begitu pembakaran juga bisa membuat sesuatu suci, bisa membuat suci. Nah dulu itu ada orang was-was dari Surabaya tanya ke saya, ini ada masjid katanya, ada masjid itu kalau campur tanah itu, lolonya itu najis yang dicampurkan itu. Ada najisnya katanya. Lalu saya kalau sholat di situ boleh enggak katanya? Boleh enggak katanya? Kan di situ ada najis itu, ada najis. Tapi kan di atasnya juga ada keramik, ya, ada keramik. Ya sudah kalau sudah ada keramik itu sudah enggak najis. Sudah enggak najis karena keramiknya itu bisa disiram. Sudah enggak ada najis. Ini orang saking was-wasnya memikirkan yang begitu-begitu. Seperti Masjid Darussalam, apa dulu lolonya itu suci. Ini kalau orang was-was dipikirkan begitu sampai segitunya. Jadi yang seperti itu. Jadi menurut Abu Hanifah, kalau sudah bersih tanah itu, kalau tanah itu najis kena sinar matahari menjadi suci. Artinya kalau sudah suci bisa dipakai untuk tayamum. Barangkali itu. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Kita kencing dalam perjalanan pakai daun gimana? Nah, ya, sekarang kencing di perjalanan kita pakai ada daun, artinya kan pakai istijmar ya. Artinya kita itu pakai bersuci atau bersuci pakai batu lah sejenis atau sejenis itu. Nah termasuk daun. Daun boleh dipakai untuk mensucikan itu. Atau misalnya kertas boleh.
boleh untuk digunakan. Selama itu daun itu suci, ya. Selama daun itu suci. Kalau daunnya tidak suci ya tidak boleh digunakan. Ya. Tidak apa-apa, jadi pakai daun ya boleh. Gitu. Bagaimana kalau lalu ada air tapi di sebelah, misalnya boleh tetap. Karena istijmar itu boleh digunakan meskipun ada air. Istijmar itu artinya bersuci dengan selain air, pakai batu dan jenisnya batu. Jenisnya batu itu kayak tisu, kayak daun, kayak kertas, asalkan kertasnya tidak tertulis hal-hal yang mulia, ya, hal-hal yang mulia. Artinya kalau lalu di situ tertulis kalimat pujian-pujian sama Allah, bahasa Arab tetapi pujian sama Allah, tidak boleh. Itu kan namanya kan kertasnya kertas yang harus kita hormati karena ada kalimat-kalimat yang pujian kepada Allah. Nah itu boleh, jadi pakai daun boleh tadi. Atau kalau tidak pakai daun ya pakai kayu ke kayu. Ya. Tidak ada kayu ke tembok ya sudah ke tembok itu. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan tidak bisa. Kalau perempuan tidak bisa. Kalau laki-laki ya boleh itu. Ya, tentu saja. Tetapi jangan ke tembok biar temboknya tidak najis gitu. Jangan ke tembok ya biar temboknya tidak najis. Ya, barangkali itu saya kira cukup. Mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.